Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini adalah sesi Vikon ya, yang akan saya bahas terkait materi sesi 13 dan sesi 14 ya. Karena sesi 9, 10 saya rekaman, 11, 12 juga saya rekaman ya. Sehingga yang tersisa adalah materi sesi 13 dan 14. Nah, hari ini akan saya bahas ya. Sesi 13 dan 14. Nah, 14 ini adalah materi terakhir ya, lanjutan dari materi sesi 13. Jadi, di sesi 15 nanti itu tidak ada materi yang akan saya share. Namun, saya akan adakan Vikon ya terkait nanti. Karena 2 minggu lagi adalah pekan ujian akhir semester. Saya akan jelaskan ya kisi-kisi ujian akhir semester soalnya apa saja gitu ya terkait materi apa saja. Jadi kita mulai terkait materi sesi 13 14 ini adalah analisis laporan keuangan. Jadi di sini yang akan kita bahas topiknya adalah konsepnya, kemudian jenisnya, dan bagaimana analisis laporannya. Oke. Jadi tentunya kalau kita belajar analisis laporan keuangan yang akan kita bahas yaitu laporan keuangan. Nah, jadi kita perlu tahu apa sih laporan keuangan dari awal kan kita sudah bahas ya. Apa yang kita bahas itu semua bersumber dari laporan. Nah, laporan keuangan ini adalah ikhtisar atau rangkuman mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Nah, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi, semua kalau mau melihat apakah perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik gitu atau kinerjanya baik, bisa dilihat dari laporan keuangan. Tentunya kita perlu melakukan analisis. Nah, kegunaannya apa? Laporan keuangan itu macam-macam ya bagi tentunya bagi pihak manajemen ini kan untuk melihat kondisi perusahaannya bagaimana gitu ya. Juga bagi pemilik perusahaan sama investor dan pemegang saham, kemudian kreditor, pemerintah dan karyawan. Nah, tentunya kita juga sebagai akademisi ya juga memerlukan nih laporan keuangan sebagai apa alat pembelajaran, kemudian nanti sebagai apa namanya sumber data untuk kita melakukan penelitian. Nah, terkait jenisnya, laporan keuangan ada laporan apa saja? Yang pasti sudah harus paham ya, laporan keuangan itu ada neraca atau yang disebut dengan laporan posisi keuangan, ada laba rugi, kemudian perubahan modal, arus kas. Ini 4 ya, utamanya jenis dari laporan keuangan. Nah, tujuannya tadi sudah kita singgung sedikit ya, bahwa untuk melihat kondisi kesehatan atau kinerja dari perusahaan. Memberikan informasi gitu. Terkait apa saja, ada posisi keuangan, kinerja keuangan, juga nanti melihat adanya bagaimana arus kas dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita sudah mengetahui apa itu laporan keuangan dan tujuannya, kemudian jenisnya. Nah, dari hal tersebut, karena kita ingin melihat kondisi perusahaan itu ya, bagaimana kinerjanya, dibutuhkan yang namanya alat. Nah, alat itu adalah analisisnya. Analisis laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan adalah analisis yang digunakan atau yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Nah, kenapa dilakukan? Seperti yang tadi saya sudah bahas, yaitu untuk menilai bagaimana kondisi keuangan, menilai bagaimana hasil usaha perusahaan di masa yang lalu atau di masa saat ini dan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Jadi
dilakukannya analisis laporan keuangan adalah melihat kondisi keuangan, ya, di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, juga menilai apa sih kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Nah, alat utama dan sumber datanya apa? Tentunya kalau kita mau lakukan analisis laporan keuangan, ya, yang perlu kita punya adalah laporan keuangannya, gitu. Ya, alat utamanya ya kita harus punya laporan keuangan. Dari mana kita tahu perusahaan ini sehat atau tidak, gitu, kalau kita nggak punya laporan keuangan. Nah, kemudian kita perlu menggunakan rasio-rasio keuangan, ya, untuk melihat, gitu ya, perbandingan masa sekarang dengan masa lalu. Tentunya ketika kita melakukan menghitung rasio atau melakukan analisis laporan keuangan, kita harus melakukannya dengan membandingkannya dengan perusahaan yang sejenis atau perusahaan dalam industri yang sama. Ini sumber datanya. Ada laporan tahunan, publikasi data keuangan, data perusahaan, website, dan data-data lain yang mungkin mudah kita dapat, ya. Nah, terkait jenis-jenis analisisnya. Tentunya banyak sekali yang dapat kita gunakan ketika kita ingin melihat atau menilai kinerja atau kondisi perusahaan. Di sini terkait analisis di materi sesi 13 ada 5, ya, analisis horizontal, vertikal, common size, indeks, dan rasio. Ya. Ini rasio nanti masuk ke sesi 14. Nah, kita horizontal, vertikal, common size, dan indeks di materi 14. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah analisis horizontal. Kalau analisis horizontal ini adalah membandingkan suatu pos dalam suatu laporan keuangan dengan pos yang sama, tapi periodenya berbeda. Nah, biasanya analisis horizontal ini digunakan untuk mengevaluasi pola perkembangan tren akun laporan keuangan dalam beberapa periode akuntansi. Jadi kita membandingkan antara tahun sebelumnya dengan tahun saat ini atau tahun sekarang, gitu ya. Kemudian dilakukan dengan melihat perubahan dari satu periode dengan periode sebelumnya. Bisa dilakukan dari neraca ataupun laba rugi. Nanti kita tinggal lihat perubahan terkait kenaikan atau penurunan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk prosentase. Jadi di sini saya punya contoh, ya, di mana di sini yang kita gunakan adalah posisi keuangan atau neraca untuk perusahaan Unilever tahun 2015 dan 2016. Nah, kita mau lihat nih, kita mau bandingkan antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, ya. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan pada periode tersebut? Gitu. Dilihat dari beberapa akun. Misalkan dari akun aset, kita lihat aset lancar. Di tahun sebelumnya, ini aset lancarnya ada sekitar 6,623114. Ini dalam jutaan rupiah. Nah, di periode saat ini, misalkan 2016 ini saat ini, ternyata aset lancar di 2016 mengalami penurunan. Nah, kita lihat ini, berapa penurunan atau peningkatannya. Untuk aset lancar dari 2015 ke 2016, kita lihat ternyata menurun. Nah, menurun ini kan ternyata bisa menggambarkan kondisi kinerja yang kurang baik, gitu ya, di sisi aset lancar. Nah, kalau kita cari berapa sih prosentase penurunannya, tinggal dibandingkan. Misalkan kita cari nih, ini kan minus kan, dia kan menurun 35.000. Nah, hasilnya minus 0,53%. Kita bagi tahun dasarnya berapa. Sama jumlah kenaikannya ini dibagi dengan tahun dasarnya. Tahun dasarnya adalah 2015. Jadi 35.000 dibagi dengan tahun dasar di 2015, aset lancarnya 6.623. Maka kita bisa dapatkan prosentase penurunan untuk aset lancar adalah sebesar 0,53%. Ini minus, ya. Nah, kemudian kita
ini lagi, lihat lagi di aset tetap. Wah, ternyata di aset tetap eh, di tahun sebelumnya kan 9 juta. Nah, di tahun saat ini naik nih, ada kenaikan sebesar 10 juta. Berapa kenaikannya? 1 juta. Maka kita bisa hitung untuk kenaikannya berapa persen? 11% ya. Tinggal dibagi kenaikannya, dibagi dengan tahun 2015. Nah, ini adalah fungsi dari analisis horizontal. Namun kalau kita lihat, apakah ini dikatakan kinerja yang buruk atau yang baik gitu ya. Tapi kalau kita lihat kan kenaikannya ini kan cukup besar, sedangkan penurunan-penurunannya kan hanya sekecil-kecil ya, ini 0,53%. Nah, kita perlu cari tahu nih, ini penurunan ini kenapa ya? Gitu. Jadi nggak cukup hanya kita melihat aset lancar menurun, aset tetap naik gitu. Kemudian kita harus karena ini mau melihat kinerja perusahaan, jadi kita cari di akun aset lancar itu kan banyak ya pos-posnya atau akun-akunnya. Nah, kita lakukan analisis. Nah, ini kalau memang ada gitu kan di laporan keuangannya, nah bisa kita lihat. Ini adalah akun dari atau pos-pos dari aset lancar yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain. Ya, ini kan bisa kelihatan ya persediaan biaya dibayar di muka. Sehingga ketemu nih aset lancar 2016 dan 2015 kemudian mengalami penurunan sebesar 5%. Kita lihat bahwa dari akun-akun ini ternyata penurunan ini bisa kita lihat dari mana yang terbesar. Nah, ada beberapa penurunan nih. Nah, ini, dan ya ini tiga ya. Dari kas dan setara kas, piutang lain-lain, dan biaya dibayar. Nah, dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai aset lancar ini turun menjadi 0,5% dari tahun sebelumnya. Itu dikarenakan adanya penurunan kas dan setara kas. Bisa kita lihat penurunannya besar ya ini 40,5%. Dan ternyata sumber lainnya adalah dari piutang lain-lain. Nih, kedua ini cukup besar sehingga inilah yang menyebabkan bahwa adanya penurunan di jumlah aset lancar. Namun di samping itu tetap ada peningkatan. Namun aset total mengalami kenaikan sebesar 6,46%. Kenaikan aset total ini disebabkan kenaikan aset tetap yang mencapai 11,54%. Nah, ini kan kita ada datanya ya. Aset total kan ini naik. Aset tetap 11,54 dan aset total juga. Jadi nggak bisa kita apa namanya kalau cuma melihat satu ini, oh ternyata kinerjanya buruk. Tapi di sisi lain, di sisi aset gitu kan, ada aset tetap yang meningkat sehingga aset total perusahaan Unilever ini juga Nah, kalau ditanya dari mana penurunan aset lancar ya dari penurunan kas dan setara kas serta piutang lain-lain yang cukup besar. Itu ya. Ini namanya kita melakukan analisis. Untuk analisis horizontal, kita melihat peningkatan dan penurunan ya dari setiap akun. Nah, kalau kita lanjut ke analisis vertikal ini sebetulnya mirip-mirip ya. Jadi tujuannya sama, melihat kalau tadi membandingkan setiap tahunnya, kalau ini kita mau melihat proporsi atau persentase setiap pos atau item dalam laporan keuangan. Jadi berapa proporsinya? Kita nggak lagi membandingkan antara tahun 2015 dengan 16 kita nggak. Tapi kita melihat proporsi. Jadi analisis yang membandingkan suatu pos dalam suatu laporan keuangan dengan pos yang lainnya. Kalau tadi kita bandingkan antara tahun, nah ini antar di tahun yang sama kita bandingkan. Jadi kalau kita gunakan laporan laba rugi, maka penjualan bersih sebagai tolak ukur. Nah, kalau pakai neraca, maka kita gunakan total aset sebagai tolak. Nah, kebetulan di sini menggunakan neraca ya, kita pakai neraca dengan perusahaan yang sama. Nah, ini ada data ya, 2016 dan 2015. Kita ambil coba yang 2016 yang saat ini.
Nah, kalau kita bandingkan, ini kan membandingkan, jadi proporsinya berapa sih gitu kan? Kita nggak bandingkan antara periode, tapi di satu periode kita lihat proporsinya. Kalau neraca yang digunakan sebagai tolak ukur atau base-nya itu adalah total aset. Nah, ini aset total ya. Ini base-nya. Jadi kita mau lihat setiap proporsi itu pakai aset total. Nanti yang ke bawah, ini kan aset total dengan total kewajiban kan harus balance. Jadi bisa bagi pakai ini juga. Nah, kita lihat dari aset. Aset total ini karena menjadi tolak ukur adalah 100%. Kita bisa lihat proporsi aset lancar dan aset tetap. Nah, dari aset total 100%, berapa aset lancarnya? Proporsi aset lancarnya yaitu sebesar 39,34%. Jadi tinggal kita bagi ini aset lancarnya berapa dibagi dengan total asetnya. Nanti ketemu. 39. Dan sisanya dari 100% itu adalah aset tetap, yaitu 60,6. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi perbandingan proporsi yang ingin kita lihat di laporan posisi keuangan, kita bisa gunakan analisis vertikal. Nah, bagaimana dengan kewajiban lancar gitu ya? Ya sama, kita bisa pakai bandingan dengan aset total atau total kewajiban ekuitasnya. Bagi-bagi ketemu 64. Jadi kewajiban jangka panjangnya juga bisa kita bagi lagi nanti ketemu 6,9%. Ya, jadi kita sudah bahas dua analisis horizontal dan vertikal. Kalau horizontal membandingkan setiap periode, nah kalau analisis vertikal membandingkan di satu periode dengan akun atau tolak ukur yang digunakan. Kemudian ada analisis common size. Ini dilakukan dengan cara merubah angka yang ada dalam neraca ataupun laba rugi menjadi persentase berdasarkan angka tertentu. Jadi ini istilahnya kita menyederhanakan ya eh, suatu data laporan keuangan. Nah, untuk angka yang berada di neraca sama, ini juga pakai common base atau tadi tolak ukur. Maka ini tolak ukurnya adalah total aktiva. Jadi dalam hal ini total aktiva dianggap memiliki angka dasar 100%. Nah, kalau data atau laporan yang kita gunakan adalah laba rugi, maka pakai penjual. Nah, ini contoh ya. Sini contoh ketika kita melakukan analisis menggunakan common size. Jadi dari setiap periode kita ambil ininya, common base-nya yaitu total aktiva. Nah, total aktiva kita ubah menjadi angka 100. Itu ya. Nah, kita tinggal cari nih prosentasenya. Jadi untuk kas, piutang, persediaan itu berapa prosentasenya? Nah, kita tinggal bagi. Misalkan kalau di 2017 kan ini total aktifanya 26.000, maka 1.421 kita bagi dengan 26.000 dikalikan 100. Nanti ketemu 5,47. Nah, kalau menggunakan yang 2018 berarti 1.400 ini kita bagi 25.180. Ketemu 5,5. Nah, ini proporsinya semuanya 100. Jadi kita lihat ya, melihat common size itu membandingkan setiap atau akun-akun ini berapa besar proporsinya dengan melihat atau common base-nya adalah total aktif. Ini mirip dengan yang tadi ya, analisis vertikal. Nah, yang terakhir adalah analisis indeks. Kalau analisis ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada tahun dasar. Nah, ini dibandingkan tahun dasarnya ya. Bukan lagi kalau vertikal dengan common size melihat dari satu periode ya. Nah, kalau indeks tahun sebelumnya ini kita rubah semua menjadi 100. Nah, kalau di sini kita lihat
yang tahun dasarnya yang mana kan 2017. Maka 2017 ini kita rubah semua angkanya menjadi 100. Sehingga nanti kita bisa lihat berapa besar kenaikan atau penurunan dari tahun sekarang itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita rubah dulu ini 2017 menjadi 100 semua. Baru kita hitung. Misalkan kas. Kas ini kan mengalami kenaikan atau penurunan dari 2017 ke 2018 ini kan menurun. Nah, kalau 2017 itu 100, berarti berapa nih menurunnya gitu kan. Nah, kita hitung 1400 dibagi dengan 1421 dikali 100. Maka ternyata penurunan sebesar 98,52. Kalau yang tahun sebelumnya 100%, 2018 ternyata menurun. Ya, menurun menjadi 98,52. Ini prospeknya bagaimana? Kalau menurun ya berarti kurang bagus di sistem, di kasnya. Kemudian kita lihat di piutang dagang. Nah, kalau dari piutang dagang kita lihat nih. 2017 sebesar 5.424 ternyata meningkat menjadi 5.920. Kalau di 2017-nya kita rubah menjadi 100, maka berapa? Di 2018 kita hitung jadi 5.920 bagi 5.424 kali 100. Hasilnya ternyata meningkat sebesar 109%. Jadi kenaikannya 9% dari tahun sebelumnya. Nah, ini 100, ini menjadi 119. Nah, itu fungsi dari eh, analisis indeks ya. Jadi untuk materi sesi 13 terkait ada 4 analisis ya. Horizontal, vertikal, kemudian common size, dan indeks. Oke, sampai sini rekan-rekan bisa dipahami ya. Kalau keluar di ujian bisa ya. Ini kan mudah ya, tinggal membandingkan ya. Kemudian ada yang melihat persentase perubahan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Nah, kemudian saya lanjut, yaitu masih dengan materi yang sama, yaitu analisis laporan keuangan, cuman kita sudah masuk ke analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan ini paling banyak ya, paling sering digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa ya, oleh nanti teman-teman juga kalau misalkan ngambilnya manajemen keuangan untuk konsentrasi ininya, apa tugas akhirnya. Nah, ini paling sering dipakai yaitu rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan. Nah, rasio-rasio yang sering digunakan di sini bisa dilihat ada rasio likuiditas, aktivitas, leverage, dan profitabilitas. 4 rasio ini paling banyak digunakan. Kita bahas satu-satu. Nah, kalau rasio likuiditas melihat apa? Nah, ketika kita menggunakan rasio likuiditas, artinya kita mau melihat seberapa besar atau seberapa mau melihat kemampuan ya. Jadi seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya yang memang sudah jatuh tempo. Kan? Kita melihat bahwa rasio likuiditas ini adalah indikator yang baik untuk melihat apakah perusahaan memiliki masalah dalam arus kas atau tidak. Nah, bagaimana cara kita mengukur rasio likuiditas? Nah, ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Ini ada rasionya ya. Jadi jenis-jenis rasio likuiditas. Ini ada current ratio atau rasio lancar. Ini adalah melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan cara apa? Membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Nah, ini ada uh, tabel neraca untuk perusahaan Elliott Food Product ya, yang mana nanti kita mau lihat. Jadi dari tabel tersebut kita tahu bahwa perusahaan ini memiliki hutang sebesar 310 juta yang harus dilunasi tahun depan.
Nah, kita mau lihat apakah perusahaan ini mendapat kesulitan dalam melunasi kewajiban tersebut. Kita hitung rasio lancar. Kita cari data aktiva lancar di tabel tersebut dengan kewajiban lancar. Kalau sudah ada, kita bagi. Nah, ketemu hasilnya ini rasio lancar 3,2. Sudah bisa menjawab belum kita bahwa perusahaan ini apakah mendapatkan kesulitan dalam melunasi kewajibannya? Tentu saja belum kalau kita belum membandingkan dengan rata-rata industri. Nah, kalau kita bandingkan rata-rata industri adalah 4,2 ya. Berarti kan ini di bawah rata-rata industri, tentunya industri yang sejenis. Current ratio Elliott sebesar 3,2 berarti apa? Bahwa rasio lancar Elliott ini ternyata lebih rendah daripada rasio lancar rata-rata perusahaan dalam industri yang sejenis. Di mana asumsinya makin tinggi rasio lancar, tentunya makin baik bagi perusahaan. Kalau dibandingkan dengan rata-rata industri, tentu dia jauh di bawah, sehingga dikatakan mungkin kurang baik. Tapi kalau misalkan kita padankan ya, kita padukan dengan pedoman, ini ada pedoman current ratio yaitu 2. Saya nggak tahu ini masih berlaku atau tidak saat ini ya, karena kan ada perubahan-perubahan kondisi ekonomi segala macam gitu ya. Apakah masih itu apa namanya berlaku pedomannya yaitu 2. Kalau kita bandingkan dengan ini, kan 3,2 ini masih di atas 2. Jadi dapat dikategorikan kesimpulannya, perusahaan ini mempunyai kondisi likuiditas yang baik, ya, karena masih berada di atas pedoman current ratio. Tapi juga kalau membandingkan ya tentunya dengan rata-rata industri yang sejenis. Nah, kalau tergantung pada industrinya ya dia jauh di bawah gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pedoman dia cukup baik. Nah, ini kalau melihat atau menggunakan analisis rasio likuiditas menggunakan rasio lancar. Nah, kedua adalah di rasio likuiditas itu adalah quick ratio. Nah, ini sama ya, cuman dia rumusnya berbeda. Dikurang dengan persediaan. Jadi aktiva lancar kan sama nih, dibagi kewajiban lancar, tapi dikurangi dengan persediaan. Ya, jadi kalau di sini definisinya ukuran yang sama dengan current ratio. Quick ratio dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Nah, kita lihat di sini, misal menghitung perusahaan yang sama. Rasio cepatnya ketemu 1,2. Artinya apa 1,2? Bagus atau tidak gitu ya? Ada masalah atau tidak? Nah, kalau dibandingkan dengan, nah ini kan satu pada umumnya bagi perusahaan walaupun tergantung. Quick ratio dengan angka 1 saja pada umumnya baik gitu ya bagi perusahaan. Walaupun tergantung pada industrinya. Nah, rasio cepat Elliott-nya ini atau perusahaan ini adalah 1,2. Maka mungkin bisa dikatakan atau dikategorikan ini masih bagus ya. Karena satu saja sudah baik gitu. Ini 1,2. Tuh. Kalau sudah rasio likuiditas, kita ada lagi nih rasio aktivitas. Nah, kalau aktivitas ini adalah mengukur kemampuan perusahaan menggunakan aset secara efisien. Untuk menghitung rasio aktivitas adalah ada beberapa jenis nih. Yang pertama adalah inventory turnover atau rasio perputaran persediaan. Ini bertujuan untuk menunjukkan perputaran persediaan perusahaan. Tentunya persediaan perusahaan itu yang lebih cepat, lebih bagus ya. Nah, cara menghitungnya adalah penjualan dibagi persediaan. Nah, di sini ada asumsi bahwa semakin cepat tingkat perputaran persediaan, maka perusahaan semakin efektif dalam mengelola persediaan. Misalnya perputaran persediaan perusahaan ini hanya 4,9. Ini jauh lebih rendah daripada rata-rata industri. Jadi 9 udah misalkan rata-rata industri udah 9 kali, ini baru 4,9 kali persediaannya berputar. Nah, ini menunjukkan bahwa
Kalau dia lebih rendah daripada rata-rata industri, maka perusahaan ini ternyata menyimpan terlalu banyak persediaan. Tentunya kalau menyimpan terlalu banyak persediaan kan nggak bagus. Artinya perusahaan tersebut tidak produktif, gitu kan? Kelebihan persediaan tentu saja adalah sesuatu yang tidak produktif dan mencerminkan apa? Bahwa suatu investasi dengan tingkat pengembalian yang rendah, yang cepat, yang bagaimana? Tentunya memiliki perputaran persediaan yang tinggi. Nah, kemudian menggunakan day sales outstanding atau rasio periode penagihan rata-rata. Nah, ini digunakan untuk meramalkan berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk merealisasikan penerimaan kas atas penjualan. Yaitu membagi, ini cari DSO, piutang dibagi rata-rata penjualan atau rata-rata penjualan per hari. Atau piutang dibagi dengan penjualan tahunan. Misalnya, perusahaan ini memiliki DSO 46 hari yang belum tertagih. Ini kan jauh di atas ya. Ini jauh di atas rata-rata industri. Yang lebih sedikit atau harinya lebih cepat ini yang baik. Jadi hanya 36 hari semua sudah lunas. Sedangkan perusahaan ini 46 masih harus ada menunggu 46 hari baru semua piutangnya kembali menjadi kas. Nah, ini membuktikan bahwa perusahaan dalam menagih piutangnya kepada pembeli lebih rendah daripada perusahaan lain dalam industri yang sama. Jadi dikatakan kurang baik gitu ya kalau dibandingkan dengan rata-rata industri. Kemudian ada fixed asset turnover ratio atau rasio perputaran aktiva tetap. Mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya. Jadi membagi penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Misalnya perusahaan mempunyai rasio perputaran aktiva 3 kali. Sama dengan rata-rata industri. Maka ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan aktiva tetapnya, perusahaan memiliki tingkat efektivitas yang sama jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Kemudian ada total asset turnover ratio. Ini mengukur perputaran semua aktiva perusahaan. Maka penjualan dibagi total aktiva. Ini contoh misalkan perusahaan punya rasio perputaran total aktiva 1,5. Sedangkan rata-rata industrinya 1,8. Berarti bisa dikatakan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan tingkat penjualan yang cukup jika dibandingkan dengan investasi dalam aktif. Jadi dia harus berada di atas rata-rata. Ini sudah ada dua yang kita bahas ya. Ada rasio likuiditas, kemudian rasio aktivitas. Sekarang kita masuk ke rasio manajemen hutang atau rasio leverage. Nah, munculnya rasio leverage ini tentunya ketika perusahaan menggunakan pembiayaan atau dana ya, mengumpulkan dana dari pihak luar atau kreditor melalui hutang. Jadi dari kreditur itu melalui hutang sehingga muncul yang namanya rasio manajemen hutang atau rasio leverage. Ya. Pembiayaan dengan hutang sering disebut dengan leverage. Nah, jika perusahaan ingin mendapatkan tambahan modal selain menggunakan modal sendiri juga bisa dengan hutang. Nah, rasio hutang ini penting sekali ya digunakan khususnya bagi para investor. Jadi untuk melihat berapa banyak atau proporsi penggunaan hutang di perusahaan tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dengan menghitung debt ratio. Jadi mengukur persentase dana pembiayaan perusahaan yang disediakan oleh kreditur. Artinya berapa persen atau berapa banyak proporsi perusahaan menggunakan biaya atau modal dari hutang. Cara menghitungnya adalah membagi total hutang dibagi total aktiva. Contoh jika perusahaan di sini memiliki rasio hutang 53,2%, di mana industrinya atau rata-rata industri itu hanya 40%. Berarti kan dari 100% struktur modalnya atau struktur modal perusahaan, 50%-nya kan, ini kan 53,2%-nya itu menggunakan hutang, ya.
Nah, sisanya berapa gitu kan? Yang ya sisanya dari 100% dikurang 53,2 itu baru menggunakan modal sendiri. Jadi ternyata lebih besar menggunakan hutang daripada modal sendiri. Sedangkan rata-rata industrinya hanya 40%, ya sisanya 60%-nya hanya sisanya 60% menggunakan modal sendiri. Ya kalau hutangnya cuma 40% gitu kan. Nah, kalau dia memiliki 53,2%, maka bagaimana ini kesimpulannya? Maka hal ini menunjukkan bahwa kreditur telah memberikan lebih dari setengah pembiayaan perusahaan. Ya, di samping itu juga akan berdampak kepada sikap kreditur yang enggan meminjamkan lebih banyak dana. Karena biasanya kreditur itu lebih menyukai rasio utang yang lebih rendah. Tentunya ini juga akan berdampak pada apa? Kemungkinan dari proporsi utang yang lebih besar daripada modal sendiri ini akan menempatkan perusahaan pada resiko kebangkrutan. Kenapa dia menempatkan posisinya ke dalam resiko gitu kan, resiko kebangkrutan? Ya kalau dia tambah terus proporsi hutangnya atau meningkatkan hutangnya, akan kemungkinannya bahwa perusahaan akan tidak mampu gitu ya membayar beban hutang. Sehingga nah terus dia pinjam lagi, pinjam lagi. Nah ini yang akan berdampak pada kebangkrutan. Jadi yang baik yang bagaimana? Yaitu menggunakan proporsi hutang yang lebih rendah. Nah, selain depresio juga bisa menghitung menggunakan TIE, time interest earn. Ini melihat rasio terkait kelipatan pembayaran bunga ya. Jadi rasio ini mengukur seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tanggung. Kalau rasio perusahaan punya adalah 3,2, sedangkan industrinya adalah 6 kali, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan menutupi beban bunganya jauh lebih kecil. Yang baik yang bagaimana? Ya setidaknya sama dengan rata-rata industri atau di atas rata-rata industri. Nah, kemudian kita lanjut ke rasio profitabilitas. Ini adalah melihat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Nah, untuk perhitungannya kita bisa pakai gross profit margin, kemudian ada operating margin ya, operating profit margin. Nah, kalau gross profit kan artinya kan ini masih margin laba kotor ya. Kita melihat perusahaan mendapatkan laba setelah menghasilkan produk ya. Nah, kalau perusahaannya punya gross profit marginnya 40%, nah kita asumsinya bahwa semakin besar gross profit margin, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Jadi kalau dia makin besar, makin baik. Nah, kalau operating profit margin, ini juga sama, dia menggambarkan kait persentase laba yang dihasilkan ketika perusahaan sudah membayar semua biaya-biaya produksi. Tapi tidak termasuk, jadi belum bayar biaya bunga, pajak, dan dividen. Ya, jadi dia menggunakannya adalah EBIT atau earning before interest and tax atau yang termasuk ke dalam operating profit ya, dibagi dengan penjual. Ini sama halnya dengan gross profit, semakin tinggi semakin bagus. Nah, kalau net profit berarti kan sudah melakukan pembayaran semua biaya-biaya termasuk bunga, pajak, dividen. Maka bagi antara net profit after tax atau earning after tax dibagi penjualan. Sama ya ini kalau semakin tinggi semakin baik. Kemudian ada ROA dan ROE. Ini juga paling sering ya digunakan. Kemudian satu lagi sebetulnya ada rasio nilai pasar ya. Jadi selain 4 rasio tadi, ada rasio nilai pasar. Nah, ini rasio ini sejalan ya. Ketika misalkan kita menghitung likuiditas, kemudian rasio aktivitas, rasio hutang, manajemen hutang, dan rasio profitabilitasnya ini baik, maka tentunya rasio nilai perusahaan juga akan tinggi gitu ya, akan baik. Dampaknya terhadap apa? Dampaknya akan terhadap harga saham perusahaan.
ya. Jadi akan menaikkan nilai perusahaan sehingga harga saham perusahaan juga akan meningkat. Nah, ketika menggunakan rasio nilai pasar, maka rumus yang akan kita gunakan adalah menghitung price earning ratio dan nilai pasar atau buku. Kalau price earning ratio ini kita melihat seberapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk setiap laba. Nah, kalau nilai pasar ini melihat atau indikasi bagi manajemen perusahaan mengenai bagaimana pandangan investor terhadap perusahaan. Perusahaan yang tingkat ekuitasnya tinggi tentunya akan menjual sahamnya lebih tinggi beberapa kali dari nilai buku. Itu ya. Jadi sebetulnya ada 5, cuman yang ini nilai perusahaan ini biasanya tidak disebut rasio nilai perusahaan, hanya terhadap nilai perusahaan menggunakan price earning ratio dan nilai pasar atau buku. Price to book value. Ya. Nah, berarti selesai ya rekan-rekan untuk materi sesi 13 dan sesi 14. Silakan kalau ada pertanyaan untuk 2 sesi tadi. Bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada? Nggak ada ya? Berarti saya anggap rekan-rekan sudah Apa, Bu? paham ya. Oke, kalau begitu eh kita koordinasi sebentar ya rekan-rekan ya. Nanti kan ini 2 minggu lagi kan menghadapi pekan ujian akhir semester. Nah, coba saya mau tanya nih, rekan-rekan lebih prefer mana? Ujiannya dengan sifat ujian yang individual atau yang kelompok? Individu, Bu. Kalau kelompok tuh agak ribet ininya koordinasinya, Bu. Oke, Mbak Devi mau Bu. individu ya. Yang lain sama semua? Iya, Bu, satu suara. Iya, Bu. Oke, kalau begitu sama ya semua Sama, berarti. Bu. Oke, berarti kita sama Tidak aja, seperti Bu. ya, berarti sama seperti UTS ya. Saya buat individual ya. Nanti Setuju, materinya Bu. dari Oke, materinya dari sesi 9 sampai sesi 14. Nanti untuk kisi-kisinya minggu depan ya rekan-rekan ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Oke, kalau begitu berarti cukup ya Vicon kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sore, Bu. wabarakatuh. Sore, Bu.